Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya. Ya, perjuangan pemberantasan korupsi di negara kita masih berlangsung. Indikator korupsi di Indonesia semakin memburuk dan hal ini terlihat dari menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia pada 2020 yang dikeluarkan oleh Transparency International. Dan negeri ini hanya mengantongi 37 poin, lebih rendah 3 poin dari tahun 2019 lalu. Dan kemarin KPK lagi-lagi menetapkan status tersangka kepada Ditjen Pajak atas dugaan kasus suap. Seperti apa lebih lengkapnya kita bahas bersama di pagi hari ini di Suap Pajak Seret Petinggi Panin. Ya, mungkin Anda juga sudah mendengar atau membacanya di mana KPK menetapkan 6 tersangka terkait dengan dugaan suap pajak di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dan masuk ke dalamnya ini adalah pejabat-pejabat tinggi hingga bos di salah satu bank yang tercatat di bursa kita. Dan 6 tersangka tersebut antara lain ini adalah yang pertama dengan inisial APA atau Angin Praetno Aji yang merupakan Direktur Pemeriksaan dan juga Penagihan pada Ditjen Pajak pada tahun 2016 hingga 2019. Lalu kemudian ada DR atau Dadan Ramdhani, Kepala Subdirektorat Kerjasama dan juga dukungan pemeriksaan pada Direktorat Jenderal Pajak. Dan kemudian ada 3 konsultan pajak di sini yakni Rian Ahmad atau RAR, lalu kemudian ada Aulio Imran atau AIM dan juga Agus Susetio atau RAR. Dan yang terakhir di sini adalah cukup menarik begitu ya, karena ternyata ada bos Paninbank yakni Veronica Lindawati atau dengan inisial VL begitu ya, dan juga kita ketahui bahwa ini sempat heboh begitu ya di media-media saat ini. Namun seperti apa keterkaitan Veronica dan juga implikasinya nanti ke Bank Panin atau PNBM, kita akan lihat dan juga kita akan ulas bersama. Tapi kita lihat terlebih dahulu kenapa mereka ini menjadi tersangka oleh KPK. Kita lihat bahwa dikatakan oleh KPK juga begitu ya, awal kronologi dari kasus ini adalah Angin Praetno dan juga Dadan Ramdhani yang keduanya ini yang merupakan pegawai di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan yang menyetujui jumlah pembayaran pajak yang disesuaikan dengan keinginan dari wajib pajak tersebut. Nah, lantas pertanyaan selanjutnya kita akan lihat juga begitu ya seperti apa dan juga berapa jumlah suap yang diduga diterima oleh pegawai pajak ini. Kita lihat datanya di slide berikutnya. Ya, melalui keterangan resmi dari KPK, jumlah suap dari kasus ini sangat fantastis sekali. Kita lihat terlebih dahulu di mana Januari hingga Februari diduga kedua pegawai dari Ditjen Pajak ini menerima uang hingga mencapai 15 miliar rupiah. Dan ternyata 15 miliar rupiah ini tidak cukup begitu ya, karena di pertengahan 2018 kedua pegawai Ditjen Pajak ini kembali diberikan uang dan uangnya mencapai 500 ribu dolar Amerika Serikat atau kalau kita rupiahkan ini mencapai 5 miliar rupiah. Dan juga tidak sampai di sana, kalau kita totalkan sudah mencapai 20 miliar rupiah, tapi ternyata sepertinya masih tidak cukup begitu ya, karena di Juli hingga September 2019 diketahui dua Ditjen Pajak tersebut menerima uang yang sangat fantastis sekali mencapai 3 juta dolar Singapura dolar atau setara angka ini kalau kita rupiahkan begitu ya mencapai 30 miliar rupiah. Sehingga total suap yang diberikan oleh kepada dua Ditjen Pajak ini nilainya mencapai 50 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, pertanyaan selanjutnya seperti saya katakan di awal, kasus suap ini juga menyeret salah satu bos dari Paninbank. Seperti apa lebih detailnya kita lihat di slide berikutnya. Ya, tak hanya Bank Panin, setidaknya ada 3 perusahaan yang terseret di kasus ini. Kita lihat yang pertama ada PT Gunung Madu Plantations, lalu kemudian ada PT Bank Pan Indonesia atau Paninbank yang tercatat juga di Bursa Efek Indonesia, lalu kemudian ada PT John Lynn Pratama, dan ketiga ini saat ini terseret dengan kasus dugaan suap atau korupsi ini begitu ya. Dan kalau kita lihat dengan adanya nama Bank Panin di sini begitu ya, ini adalah karena salah satu dari petinggi Bank Panin terseret di kasus ini yakni Veronica Lindawati yang saat ini juga masih menjabat sebagai komisaris dari PT Bank Pan Indonesia dan juga PT Panin Finansial Tbk. Dan dengan adanya kasus suap ini, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan kembali atau ulang atas kewajiban pajak PT Bank Pan Indonesia Tbk atau PNBM di tahun 2016 hingga 2017. Karena dipercaya di dalam kasus ini tersangka yakni Veronica Lindawati sebagai perwakilan Bank Panin pada pertengahan tahun 2018 diduga merupakan orang yang memberikan
uang sebesar 500 ribu dolar Singapura dari total komitmen yang dikatakan ini yang diduga oleh KPK begitu ya, mencapai 25 miliar rupiah, dan juga katanya uangnya ini diberikan langsung kepada 2 dijen pajak tersebut. Lalu kemudian kita akan lihat seperti apa sebenarnya harta kekayaan dari Dijen Pajak yang merupakan sepertinya tersangka utama begitu ya di kasus suap ini. Kita lihat berikut ini adalah harta kekayaan dari tersangka APA atau Angin Praitno, di mana kalau kita lihat harta kekayaannya di tahun 2015 ini ada di kisaran 13,01 miliar rupiah. Lalu kemudian kita bedah juga apa saja harta dari Pak Angin Praitno ini. Kita lihat harta tak bergerak berupa tanah begitu ya, ini mencapai 9,3 miliar rupiah. Lalu kemudian dikatakan juga ada 3 unit mobil yang dimiliki oleh Pak Angin Praitno, yakni mencapai 690 juta rupiah, dan juga batu mulia lainnya sebesar 1,03 miliar rupiah. Dan kalau kita totalkan begitu ya, total jumlah kekayaannya ada di 13,01 miliar rupiah. Namun kalau kita lihat di tahun 2018 begitu ya, data yang dikumpulkan oleh KPK, ternyata harta dari Pak Angin ini melonjak cukup signifikan, yakni mencapai 18 miliar rupiah begitu, dan harta ini kalau kita lihat dari tahun 2018 hingga di 2020 cukup stagnan ya, di mana harta kekayaan terakhir yang diukur oleh KPK ini ada di 18,62 miliar rupiah. Dan kalau kita lihat ada sejumlah penambahan harta di sini. Kalau kita lihat tadi harta tidak bergerak berupa tanahnya di tahun 2015 ada di 9,3 miliar rupiah, di tahun 2020 data terbaru ada di 14,9 miliar rupiah. Jadi meningkat cukup signifikan begitu ya. Lalu kemudian dari 3 unit mobil memang terjadi penurunan karena memang depresiasi juga begitu ya, pada unit kendaraannya menjadi 364 juta, dan juga kalau kita lihat dari jumlah batu mulianya juga meningkat tapi cukup kecil begitu ya. Dan kalau kita lihat juga ada penambahan harta baru di sini yakni kas dan juga setara kas yang mencapai 2,2 miliar rupiah pada tahun 2020. Dan kalau kita lihat pertambahan dari harta Pak Angin Praitno ini mencapai 5,61 miliar rupiah dalam waktu hanya 5 tahun terakhir. Jadi berikut ini adalah gambaran seperti apa kasus suap yang saat ini sedang ditanggapi oleh KPK, dan pertanyaan kita pasti semuanya sama begitu ya, kapan kira-kira negeri ini akan bebas dari yang namanya korupsi.